Baik, salam selamat Mulai. sore Bapak Mama semua yang sudah bergabung di ruang Zoom sore hari ini. Halo, Salam Bapak Mama Halo, semua. Lor nih, Slow. Ya, terima kasih untuk partisipasi kita yang sudah ada melalui undangan yang telah ditanggapi oleh Bapak Mama semua. Karena jam yang ada ini sudah cukup jauh meninggalkan dari apa yang kita tetapkan. Kita mulai saja Bapak Mama ya. Sebelum kita memulai percakapan kita pada sore hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Saya memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak yang Maha Murah Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami hari ini. Teristimewa Tuhan memberkati kami semua dalam melewati setiap tugas dan pelayanan kami hari ini. Dan juga memberi kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kerinduan untuk bergabung di ruang hari ini. Kami telah bergabung sekian orang dari sebanyak mungkin yang hadir berpartisipasi untuk menopang pekerjaan kekasih-kasih kami untuk dokumen pendidikan gemit yang telah dipersiapkan. Bapa di sorga, apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak Tuhan melalui dokumen ini, kami bersyukur Tuhan memberi kepada mereka hikmat, memberi kepada mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga dokumen ini boleh sampai pada tahap ini dan dipresentasikan. Kehadiran kami semua pada sore hari ini Tuhan, dalam ruang ini adalah untuk kami bersama-sama memberi pikiran untuk melengkapi pekerjaan ini. Karena itu Tuhan beri kepada kami hikmat sepanjang percakapan ini, beri kepada kami kemampuan untuk menganalisis secara tajam hasil pekerjaan kekasih-kasih kami ini, sehingga apa yang kami berikan untuk melengkapi pekerjaan ini, untuk perkuat naskah ini, akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dalam lingkungan Gereja Masehi Injil Timur di bidang pendidikan, dan memperbaiki mutu layanan pendidikan gemit yang sementara kami gumuli bersama-sama. Kami berdoa untuk kekasih-kasih kami yang mempersiapkan diri juga untuk bergabung dengan kami. Mari memberkati percakapan kami dari awal hingga akhirnya ya Allah. Semua sarana yang kami pakai untuk percakapan ini, Tuhan mari memberkatinya sehingga proses percakapan kami boleh sempurna dari awal sampai akhirnya, sehingga hasil-hasil yang diharapkan dari percakapan ini sungguh-sungguh menolong perbaikan dan juga penyempurnaan dokumen ini untuk dibawa dalam persidangan Majelis Sinode dan persidangan Sinode Gemit. Di dalam nama Tuhan Yesus Guru Agung kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, Bapak-Bapak semua, terima kasih ke kita yang sudah sampai dengan saat ini berjumlah berapa ya? 20 orang Bapak. Ada 19 ya di data 20 Bapak ya. Baik, Mama semua hari ini sesuai undangan yang ada kita akan mengikuti presentasi percakapan 3 dokumen ya sekalinya ada ini. Tentu ini Bapak Mama membutuhkan pikiran dan juga tenaga untuk kita mendalami dokumen-dokumen ini, karena dokumen-dokumen ini akan dibawa kepada persidangan. Jadi keberadaan kita beri pikiran-pikiran untuk melengkapi dokumen ini. Tentu kita juga berterima kasih kepada kekasih-kasih kita yang telah memberi diri, mencurahkan perhatian, segala pikiran, talenta telah dicurahkan untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang luar biasa ini. Pada hari Senin yang lalu, kami juga sudah ada, mungkin dari Bapak Mama sebagian ada yang di ruangan ini juga, kita sudah mencoba mendalami dokumen tentang kurikulum gemit. Dan sore hari ini kita akan omong lagi tentang dokumen pendidikan
ya, untuk periode 2024-2027 yang akan datang. Karena itu Bapak mekanismenya nanti kita akan diskusi memberi kesempatan kepada Bapak Maman narasumber untuk menyajikan materi yang ada ini. Kira-kira satu materi bisa disajikan berapa lama ya Bapak Mama semua kita? Oh memang karena ini cukup cukup panjang dengan kondisi fisik kita tentu sore ini juga yang perlu butuh energi yang cukup untuk menyerap semua ini. Mungkin saya butuh kesepakatan dulu dari kita semua. Mungkin Bapak Obi, kira-kira kita sepakat untuk setiap dokumen ini. Sehingga bisa kita mengatur waktunya secara baik. 15 menit dulu Bapak dan berani. Bapak. Iya. Nah, sehingga untuk 3 itu kita butuh 45 menit. Dan karena itu kita akan mulai dari dokumen roadmap dulu kok. Baru menyusul dokumen yang kedua. Ya, nanti saya akan atur mekanisme 15 menit kita mulai supaya kita masuk langsung kepada itu, karena itu kami beri kesempatan kepada Bapak Ediko yang pertama untuk menyampaikan 15 menit yang pertama ini. Baik, terima kasih, waktu sepenuhnya kami beri kesempatan pada Bapak Ediko. Terima kasih ya, Bapak. Terima kasih ya, sudah ada. Ya. Bapak Pendeta Dani, Bapak Obi dan Bapak Ibu sekalian, salam. Salam, Bapak. Salam. Izinkan untuk kami men-share slide draft dokumen roadmap pendidikan baik. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Ya, sudah tampil, Bapak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah draft dari roadmap pendidikan Kristen Gemit. Roadmap ini merupakan roadmap yang kedua dari dua roadmap yang sebenarnya diperlukan di dua periode pertama, karena pada tahun 2019 kita punya 3 dokumen revitalisasi pendidikan Kristen Gemit, yaitu Grand Design, Tata Kelola dan Roadmap untuk 2019-2023. Jadi ini untuk periode pelayanan ke depannya. Kami ada bertujuh orang yang menyusun. Saya sendiri, kemudian Ibu Babis dari Institut Pendidikan SOE, Pak Blegur dari UKW, Pak Plaimo dari Undrip, Ibu Pak Pangla, Ibu Ona Manube dari IAKN Kupang, Pak Manggoa dari UKW. Struktur dari dokumen roadmap ini berisi 2 bagian besar. Yang pertama bagian awal itu ada kata pengantar daftar isi dan juga tim penyusun. Kemudian bagian isi itu berkaitan dengan pendahuluan, kemudian landasan pengembangan pendidikan Kristen, lalu peta jalan pendidikan Kristen, lalu ada strategi implementasi dan penutup. Dibandingkan dengan roadmap di periode sebelumnya, ini lebih ringkas tapi padat dan diharapkan bisa menolong kita atau memberi petunjuk tentang bagaimana
sekolah GIMIT dikelola untuk satu periode ke depan. Kita mulai dari bagian pertama, Bapak Ibu sekalian. Saya kira percakapan yang paling penting yang harus kita awali adalah berkaitan dengan sistem pendidikan. Karena dokumen-dokumen yang kita rancang sebagai acuan bagi GIMIT dalam menata kelola sekolah-sekolahnya, ini dalam rangka untuk pemerkuatan sistem pendidikan. Nah, secara tipologi sebetulnya kita harus tahu bahwa sistem pendidikan umumnya di dunia ini ada dua, yaitu sistem pendidikan yang dibedakan menurut kriteria atau sistem standarisasi. Ini seperti yang terjadi di negara kita di Indonesia, ada juga di Finlandia, di Norwegia juga, di Jerman, di Amerika. Tapi kita di Indonesia ini sistem yang ditetapkan itu memang standarisasi yang ditandai dengan 8 standar. Tapi dalam pelaksanaannya itu tidak murni menggunakan kriteria standarisasi. Karena sekolah-sekolah di Indonesia ini variannya sangat banyak. Jadi ada sekolah model, sekolah unggul, sekolah efektif, sekolah bertaraf internasional, sekolah IBAS, dan seterusnya. Yang itu ada yang dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan, tapi juga ada yang sudah berkaitan dengan pelampauan. Jadi melampaui standar nasional pendidikan. Dan karena itu saya kira apa yang menjadi kebutuhan kita sekarang di GIMIT ini, selain kita perlu mengadopsi 8 standar nasional pendidikan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi kita harus akui bahwa ada sekolah-sekolah tertentu juga yang punya kecepatan, bahkan sudah mau melampaui standar nasional pendidikan, sehingga sekolah-sekolah itu kita harus dekati dengan kebijakan yang spesifik. Nah, terkait dengan roadmap ini, tentu kami akan mengakomodir perkembangan dan juga kecepatan masing-masing satuan pendidikan yang ada di GIMIT. Ada yang berkembangnya sudah sangat baik, ada yang masih rata-rata, tapi di sisi yang lain kita harus akui juga ada yang nyaris mati. Dalam 3 situasi itu kita ingin mengembangkan sekolah-sekolah GIMIT dengan pendekatan kebijakan. Tujuannya adalah, pertama, kita ingin menyediakan landasan bagi GIMIT untuk menetapkan kebijakan terkait dengan capacity building. Ini fokus yang kita sudah rumuskan ini dalam Grand Design Pendidikan Kristen GIMIT tahun 2019. Tapi juga kita ingin mendorong adanya pengembangan mutu. Ini di periode yang kedua, 2024-2027. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja di masing-masing lingkup pelayanan guna menciptakan rencana kerja periode pelayanan. Jadi roadmap ini memang tidak terlalu rinci, memetakan program-program ataupun sampai pada tingkat kegiatan, karena roadmap ini kan akan mengatur semua kebijakan pendidikan Kristen, mulai dari arah sinodal, kemudian sampai di yayasan-yayasan, kemudian turun ke satuan pendidikan. Nah, tentu Badan Pembantu Pelayanan
bidang pendidikan yang akan diharapkan sebagai leader atau sebagai koordinator untuk melaksanakan agenda-agenda sehingga secara programatis nanti BPP sendiri juga punya program-program yang secara spesifik menerjemahkan dokumen roadmap ini. Kemudian yang ketiga, untuk membantu GIMIT dalam menetapkan rencana anggaran pendidikan yang terukur, realistis, dan akuntabel dalam satu periode pelayanan. Lalu menyediakan landasan bagi GIMIT dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ruang lingkup, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan 4 kebijakan strategis, yaitu pemerataan dan akses pendidikan, lalu peningkatan mutu dan relevansi, lalu penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, kemudian pengembangan karakter Kristiani dan nilai-nilai GIMIT. Jadi inilah yang menjadi 4 kebijakan strategis yang akan diterjemahkan oleh pokok-pokok program dalam berbagai dokumen perencanaan pendidikan GIMIT. Bab yang kedua adalah landasan pengembangan. Di bagian ini kami merujuk kepada visi pendidikan Kristen GIMIT, yaitu menjadi pendidikan Kristen yang menghasilkan generasi berhikmat, Pancasilais, dan mampu bergaul dengan bangsa-bangsa tahun 2031. Jadi visi inilah yang menjadi acuan untuk kita merumuskan agenda-agenda di setiap periode pelayanan. Kemudian rumusan misi, lalu tujuan, kemudian nilai yang dikembangkan, ada 4, nilai keimanan, nilai kepandaian, keindonesiaan, dan internasionalisme. Jadi ini bahasa-bahasa grand design yang kami kutip saja supaya bisa menjadi acuan dan kita tidak kehilangan arah dalam merumuskan agenda-agenda pelayanan dalam 1 tahun pelayanan ke depan. Lalu sasaran dan indikator yang harus kita capai dari setiap agenda maupun kebijakan yang kita rumuskan di 1 periode pelayanan. Di sasaran dan indikator, Bapak Ibu sekalian, ini satu kelemahan kita memang. Misalnya untuk angka partisipasi murni SD, SMP, dan SMA, ini kita tidak punya database lain. Jadi posisi kita hari ini sebenarnya APM kita di berbagai jenjang itu berapa? Itu saya kira ini juga jadi kesulitan. Kalau pemerintah itu sebenarnya sudah jelas karena mencari tahu berapa persen beberapa angka siswa yang berpartisipasi dalam pendidikan dari yang seharusnya berpartisipasi. Ini Pak Koster tadi bilang di situ, Pak. Mungkin mute Lalu ya. kita masuk di bab 3, yaitu peta jalan. Nah, inilah yang menjadi jantung dari dokumen ini. Peta jalan pendidikan Kristen di periode 2004-2007 ini dibagi dalam 2 skema. Yang pertama itu peta jalan program unggulan. Nah, kenapa kita perlu membuat klasifikasi antara program unggulan dan yang kedua program non unggulan? Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap satuan pendidikan di GIMIT mulai dari jenjang PAUD atau taman kanak-kanak, SD sampai dengan SMA, ini memiliki perkembangan dan kecepatan yang berbeda-beda antara satu dan lain. Sehingga terhadap satuan pendidikan yang sudah punya perkembangannya jauh lebih baik, itu harus kita dekati dengan skema program-program unggulan. Jadi tidak bisa kita dekati sama dengan
satuan pendidikan yang tadi saya katakan nyaris mati atau perkembangannya rata-rata. Nah, di peta untuk skema program unggulan dari 4 tahun pelayanan di tahun 2024 itu kita akan muncul dengan satu kebijakan yang disebut dengan rebranding sekolah Gemit. Ini melalui pengembangan sekolah unggul. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena di sejumlah teori-teori sudah ada sekolah-sekolah Gemit yang mencapai standar nasional pendidikan, bahkan lebih dari 1 periode. Nah, sekolah-sekolah ini harus ditingkatkan keunggulannya. Kemudian program unggulan yang kedua adalah SMK berbasis keunggulan lokal Gemit dengan pola kemitraan. Kami survei secara cepat-cepat saja, ada di TTS, baik di Agape maupun Tosnena. Ada SMK, tapi dengan kondisi yang sangat variatif. Juga di Nehemia, kalau tidak salah di Kota Kupang, ada SMK Kristen 1 dan 2. Nah, sekolah-sekolah inilah yang nanti kita pilih salah satu untuk dikembangkan sebagai satu program unggulan. Tentu program studi yang harus dikembangkan itu harus berbasis pada keunggulan lokal di Gemit. Jadi misalnya di Jalan Anggur, saya kira bisa diintervensi dengan pola kemitraan. Nah, apakah kita lah yang mengelola sebagai manajemennya atau dengan pola ahli kelola seperti yang sekarang terjadi dengan pihak Lentera. Tapi kita butuh mitra untuk bisa menopang kita karena dari aspek pembiayaan untuk kebutuhan SMK ini jauh lebih besar dibandingkan dengan SMA. Sehingga kalau dengan melihat kemampuan pembiayaan di Gemit, saya kira untuk SMK kita membutuhkan mitra. Di tahun 2025 ini pemantapan dari program rebranding yang sudah kita rintis di 2024. Tahun 2026 ini fase assessment, tahap assessment. Jadi kita meninjau kembali apa yang sudah dicapai, kekurangannya di mana-mana untuk perbaikan. Lalu di akhir tahun pelayanan di 2027 ini tahap diseminasi praktek baik. Jadi di tahun ini sebetulnya kita sudah bisa lihat capaian-capaian kita seperti apa dan perlu disebarluaskan praktek baik ini kepada sekolah-sekolah lain sehingga kehadiran sekolah-sekolah yang diintervensi dengan program unggulan ini bisa berimbas pada sekolah-sekolah lain baik di teritori yang sama maupun di teritori yang beda di wilayah Gemit. Untuk program non unggulan, Bapak Ibu, program non unggulan skemanya ini di tahun 2024 itu stressing kita pada 3 hal. Pertama, kita mulai dengan penguatan di aras sinodal. Jadi kita butuh penguatan badan pembantu pelayanan pendidikan. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan informasi bahwa BPP Pendidikan ini akan dirampingkan strukturnya hanya menjadi sekretaris bidang. Nah, ini saya kira berita yang tidak terlalu mengenakan karena di tengah-tengah kita sedang bergumul untuk membenahi sekolah-sekolah Gemit yang berada di bawah 13 yayasan dengan rentang kendali yang sangat besar. Saya kira membutuhkan sebuah struktur setingkat BPP yang bisa melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan juga fasilitasi, komunikasi dan fasilitasi. Jadi ini sebenarnya satu dorongan besar untuk jadi kita memberi pesan kepada Sinode, ya, janganlah dirampingkan struktur ini karena kita masih di fase-fase
untuk pembenahan. Kemudian penguatan manajemen yayasan baik dari segi kapasitas kelembagaan maupun sumber daya pengurusnya. Ini kita harus akui karena satu periode yang akan lewat ini 13 yayasan juga memperlihatkan kondisi yang bervariasi antara satu yayasan dengan. Jadi kita belum berada pada track dan juga kecepatan yang sama. Tahun 2025 ini optimalisasi dari sebelum ke 2025 ada satu lagi agenda yaitu peningkatan SDM sekolah gemit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa faktor SDM menjadi stressing kita? Oleh karena sekalipun kita sudah cukup lama punya sekolah-sekolah gemit ini 100 lebih tahun, tapi dari segi kemandirian tenaga itu jujur bahwa kita sangat belum mandiri. Kita masih mengandalkan tenaga PNS, tenaga kontrak daerah, dan komite. Sedangkan tenaga yayasan sendiri belum ada. Beberapa yayasan sudah berani mengangkat dengan skema kontrak. Nah, kalau kita berani punya satu kebijakan untuk mengangkat guru-guru ya penkris katakanlah dengan berbagai skema, saya kira kita sudah mulai meletakkan sesuatu yang paling mendasar. Karena kalau kita berani menyiapkan SDM yang baik, dari SDM inilah semua sumber daya itu akan terkelola dengan baik. Nah, tentu kita akan berhadapan dengan persoalan pendanaan, tapi saya kira memang harus dibicarakan satu paket. SDM-nya, tapi juga dari aspek pendanaan. Di 2025 ini optimalisasi dari 3 agenda itu, kemudian 2006 juga kita perlu lihat kembali sejauh mana pelaksanaannya dan apa hal-hal yang perlu ditingkatkan, dan 2027 ini kita akan melakukan diseminasi praktik baik dari 3 agenda yang tadi saya sebutkan. Jadi di 2007 ini kita jangan lagi banyak mengeluh. Ini sudah fase untuk mendiseminasi praktik baik dari program-program yang kita kerjakan. Jadi untuk mengukur bagaimana kebijakan-kebijakan gemit di bidang pendidikan Kristen gemit, saya kira fase-fasenya seperti di dalam satu periode pelayanan. Faktor pendukung dan ya, saya kira faktor pendukung ini kita sudah punya, tapi selama ini kan kita belum mendaya gunakannya. Kami bagi menjadi 3 faktor. Pertama, suprasistem. Jadi suprasistem ini sebenarnya ekosistem yang lebih luas dari sistem pendidikan Kristen, mulai dari majelis sinode gemit, klasis-klasis, dan jemaat-jemaat. Nah, ini satu jalur yang kita perlu maksimalkan, karena sekolah-sekolah gemit adalah sekolah-sekolah berbasis komunitas. Di gemit kan sudah dibuat hubungan yang sifatnya dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, pertanggungjawaban, dan seterusnya. Jadi ini saya kira sudah sangat menolong kita. Kemudian bagaimana kita membangun satu semangat komunal untuk mendorong pengembangan sekolah-sekolah. Jadi semangat komunal ini kan bersumber dari nilai-nilai Alkitabiah. Itu sebagai ciri kita. Nah, selama ini kan belum kita maksimalkan itu. Jadi kalau semangat komunal ini kita bangun mulai dari arah jemaat sampai atau lingkup jemaat sampai dengan sinode, maka di titik inilah sekolah-sekolah Kristen itu akan memiliki spirit dan orientasi yang lebih dinamis, koheren, saling bergantung secara komunal, berorientasi pada pelayanan dan berpusat pada Kristus, dan bukan sebaliknya kita kelola secara individualistik. Jadi saya kira individualistik itu bukan menjadi ciri kita di gemit.
Kemudian dari segi sistem ini sudah ada karena kita mengadopsi sistem yang dipunya oleh pemerintah. Hanya karena kita sekolah swasta ditambah lagi dengan manfaat negara yaitu biasa. Kemudian dari segi market. Dari segi market ini juga sebenarnya satu resources yang sangat menolong kita karena keberadaan jemaat-jemaat gemit yang mayoritas tersebar di wilayah Provinsi NTT ini market yang sangat menjanjikan. Jemaat-jemaat gemit yang membutuhkan fasilitas pendidikan maupun lulusan-lulusan pendidikan ini sebagai kekuatan kita. Bahwa di masa lampau jemaat-jemaat telah menjadikan sekolah gemit sebagai pilihan utama bagi putra-putri, ya saya kira kita semua mengaminkan. Dan secara umum masih mengandalkan segmentasi geografis. Trisnio yang di pedalaman atau di desa, maupun preferensi ideologis. Kita memilih sekolah gemit karena Kristen, karena punya sekolah gereja, namun belum menciptakan semacam brand identity dan stand out yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat memilih sekolah gemit itu punya apa? Jadi apa yang ditawarkan oleh sekolah gemit sebagai nilai-nilai yang berbeda. Nah, inilah yang akan kita dorong melalui program unggulan. Karena itu perlu dibangun yang namanya brand identity, yaitu bagaimana Latin Kris mampu menciptakan citra yang tepat di benak publik. Sehingga loyalitas masyarakat terhadap sekolah-sekolah gemit ini betul-betul harus terjaga dan bisa kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya menjadi kekuatan kita yang kita belum maksimalkan ini dalam rangka pengembangan sekolah-sekolah gemit. Untuk strategi implementasi ini berisi skema pelaksanaan program, kemudian skema pendanaan dan juga kegiatan monitoring evaluasi. Ini berisi pokok-pokok program yang merupakan elaborasi dari agenda yang tadi sudah kami sampaikan di bab sebelumnya tentang peta jalan, baik yang menggunakan skema program unggulan maupun skema program non unggulan, saya kira. Lalu ditambah dengan ada beberapa program untuk bidang sarana prasarana, pengembangan SDM dan juga kurikulum. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang bisa kami sampaikan karena ada 3 dokumen. Saya kira kita cukupkan dulu, nanti hal-hal lain tentu kami perlu dapat masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Salam. Belum. Baik, terima kasih Bapak Freddy, Bapak Dr. Freddy Kande untuk presentasinya, hasil kerja bersama dengan teman-teman dalam kelompok ini. Ya, sungguh luar biasa hasil kerja ini, Bapak Mama semua yang dikasih Tuhan. Memang waktu yang dialokasikan lebih sedikit, tapi karena ini penting, karena roadmap ini menjadi dokumen yang paling penting dalam kebutuhan selanjutnya, dan karena itu kita simpan catatan pikiran-pikiran kita Bapak Mama, kita lanjut dulu pada dokumen yang berikut ini, ya, sehingga nanti pikiran-pikiran kita terangkai satu kali untuk dokumen yang ada ini. Kalau Bapak Mama setuju seperti itu, maka saya izinkan saya untuk kita melangkah ke dokumen yang berikut. Saya susun dari bawah, Bapak Mama. Saya mulai dari roadmap-nya itu, karena roadmap ini adalah pembaharuan terhadap roadmap yang lama, dan sekaligus roadmap ini bersifat periodik, ya, 2020-2024, dan sekarang 2024-2027. Nah, sekaligus kita mengevaluasi sejauh mana hasil perkembangan dari implementasi dari roadmap
2020 ke 2024 ini. Tapi Bapak Edi dan teman-teman telah memberi pembaruan-pembaruan melihat dari apa yang telah terjadi pada periode yang sedang kita lalui ini yang akan segera berakhir. Mama, kita berangkat ke draft kurikulum yang kedua. Bapak Mama dari tim, kami persilahkan. Sekaligus mengenalkan tim yang telah berkenan memberi diri untuk pekerjaan ini. Kurikulum draft kurikulum pendidikan GEMIT menjadi baik. Ini ada masukan dari Mama dari Bapak Melki ya. Untuk memberi masukan dulu kok. Bapak Mama, saya lebih fleksibel saja untuk pekerjaan ini ya. Ada yang mengatakan kita memberi pikiran dulu, tapi saya tadi berpikir untuk selesaikan dulu semua. Bapak Mama, saya minta maaf, kita memberi ruang untuk berpikir. Kita lebih dahulu memberi pikiran terhadap ini, ataukah seperti saya bilang tadi, kita lanjut pada draft berikutnya dulu, sehingga dia terlihat kesinambungannya bagaimana teman-teman implementasikan dari roadmap ini ke kurikulum dan selanjutnya ke sekolah unggul. Saya beri ruang dulu untuk 3 orang memberi pikiran. Bapak, kita Baik, lanjut. Jadi kalau begitu pada ya sudah ada 3 orang yang memberi pikiran untuk lanjut. Jadi baik, Bapak Mama semua, kita masuk draft kurikulum GEMIT. Jadi ini salah satu pergumulan kita Bapak Mama adalah adanya kurikulum GEMIT. Tapi kami memang sudah mencoba untuk melakukan itu. Pemaknaan tentang kurikulum GEMIT ini ada yang mengatakan kurikulum pendidikan GEMIT, tetapi ada juga yang mengatakan penilaian terhadap kurikulum yang sudah ada itu. Pada hari Senin yang lalu, Ibu Ona dan tim akan bagi kami tentang draft kurikulum ini. Nah, sore hari ini dalam ruang yang lebih luas, draft ini akan memberi juga pembiayaan untuk menjadi dokumen yang kita bawa ke persidangan nanti. Karena itu kepada Maona dan kawan-kawan tim yang mengerjakan ini, kami beri waktu sepenuhnya sama 15 menit terhadap presentasi ini. Terima kasih. Ya, salam Bapak Mama sekalian. Terima kasih Bapak Pendeta Dani, Bapak Mama Sain. Iya Bapak. Salam, saya izin untuk share screen Bapak Mama sekalian. Dan tidak akan, karena dia ada 104 halaman Bapak Mama, jadi saya tidak akan, kami tidak akan melansanya, dokumennya sudah ada pada Bapak Ibu. Jadi kita ke poin-poinnya saja. Bapak Ibu, ini masih draft Bapak Mama. Jadi nanti masukan yang kemarin di FGD kan di kelompok kecil dan hari ini di kelompok besar, itu nanti akan kami elaborasi untuk kemudian direvisi sekalian. Jadi masukan kemarin nanti kalau sebentar Bapak Mama ada melihat catatan-catatan berdasarkan masukan kemarin, jadi nanti akan dielaborasi untuk diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Mama sekalian yang terkasih, bab 1 dia berisi tentang dasar pemikiran penyusunan kurikulum pendidikan Kristen GEMIT. Ya, karena kenapa bahasanya Kristen GEMIT ya, asumsinya kita pendidikan Kristen tapi bercirikan GEMIT. Nah,
Bapak Ibu, dari landasan integrasi nilai-nilai Alkitab ini, hampir semua landasan dalam penyusunan kurikulum itu kami sudah masukkan, bahkan kami tambahkan karena kecirian Gemit, jadi kami menambahkan landasan teologisnya seperti apa, dan khusus untuk landasan pendidikan Kristen Gemitnya sendiri. Nanti kita akan tambahkan kembali di sini, yakni landasan iptek dalam hal ini supaya kita bisa mengelaborasikan terkait dengan STEM dan kemudian bagaimana mengkonkretkan nilai-nilai khusus tentang nilai-nilai kontekstual sosial yang dimiliki oleh Gemit itu diharapkan masukan berkaitan dengan nilai-nilai sosial sendiri dari Gemit dapat disampaikan di sini sehingga kita bisa nanti mengelaborasikannya di dalam dokumen ini. Ini Bapak Ibu landasan teologisnya, kemudian landasan filsafatnya, Bapak Ibu, landasan filsafat kita menambah sendiri khusus. Di atas itu landasan filsafat masih bersifat umum, kita tambahkan sendiri, kami di tim menambahkan landasan filsafat khusus untuk pendidikan Kristen Gemit. Nah, jadi karena kita menambahkan landasan khusus, yakni landasan filsafat pendidikan Kristen Gemit yang kita tidak temukan di konteks lainnya, Bapak Ibu, jadi kita memberi landasan khusus untuk landasan pendidikan Gemit, yaitu memulai dengan iman. Kemudian iman yang membentuk sikap, lalu mengatur struktur kognitif, lalu kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang kemudian dikonkretkan, lalu kemudian itu semua juga dilandasi dengan iman kepada Kristus dan iman kepada apa yang menjadi nilai dari Nah, Ibu, kemudian ada landasan psikologisnya. Nah, nanti di landasan sosial berdasarkan masukan kemarin kita masih sedikit dalam tanda petik Bapak Ibu, karena itu kiranya Bapak Mama yang ada di link Zoom ini kita sama-sama bisa memberikan masukan untuk konteks sosial yang konkret, yang punya Gemit, yang nilai Gemit itu sendiri apa, sehingga nanti kita bisa memetakannya dalam dokumen ini. Nah, Bapak Ibu, ya, kurikulum pendidikan Gemit dengan kurikulum pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu, pada karena sebenarnya di dalam teorinya bahkan di dalam prakteknya sebenarnya kita memberikan nilai plus, kita memberikan nilai tambahan, kita memberikan sesuatu yang lebih bermakna terhadap kurikulum yang dimiliki oleh negara. Dalam hal ini kita masih menggunakan dua term, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, tapi nanti 2024 harus kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi kita tetap mengintegrasikannya. Jadi kita memakai prinsip desain kurikulumnya, yakni model integrasi. Jadi mengintegrasikan nilai pendidikan, mengintegrasikan kurikulum pendidikan Kristen Gemit dengan kurikulum nasional. Nah, dia akan menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Kurikulum sekolah Gemit, karakteristik subjek didik, kemudian tren sains dan teknologi, landasan belajar dan pembelajaran, asesmen alkitabiah, lalu pandangan ahli pandangan subjek bidang studi atau subjek, lalu kemudian kurikulum ini dielaborasi, diberikan masukan untuk mengkonstruk kurikulum sekolah Gemit. Nah, kita sementara sedang melakukan ini di dalam bingkai konteks lokal keindonesiaan dan internasional atau global, Bapak Ibu. Ini model kita, model rekonstruksi integrasi. Jadi Bapak Ibu, kita benar-benar menggunakan prinsip integrasi. Nah, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu. Lalu kerangka kita, frameworknya kita seperti apa? Nah, kerangka untuk pendidikan Kristen Gemit, base kita adalah berbasis Alkitab, Bapak Ibu. Nah, ini
nanti diintegrasikan dengan nilai-nilai kita juga memerlukan pokok-pokok gereja untuk nanti kita integrasikan ke dalam kurikulum kita. Jadi dari Alkitab, lalu melalui bahasa, matematika, biologi, psikologi, sejarah, seni, semua bidang keilmuan atau semua subjek, kita menuju kepada keyakinan dan perilaku, keyakinan dan praktik yang diinginkan. Jadi yang diinginkan oleh kita seperti apa, yakni yang tadi sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Edi di roadmap itu, kita menjawab kerinduan yang ada di grand design, mewujudkan generasi yang berhikmat, pandai, Pancasilais, lalu bergaul dengan bangsa-bangsa. Nah, ini visi dan misi Bapak Ibu nanti kita akan menyesuaikan dengan yang tadi roadmap, ini masukan kemarin Bapak Ibu, ini tuhnya. Lalu ini nilai-nilai yang dikembangkan, ini benar-benar kita menyesuaikan dengan yang ada pada roadmap Bapak Ibu, nilai keimanan, nilai kepandaian, nilai keindonesiaan, dan nilai internasionalisme. Di bagian tahapan perencanaan kurikulum, Bapak Ibu, karena kita mengintegrasikan dan kita tetap menggunakan prinsip penggunaan kurikulum pendidikan oleh negara, maka kita hanya pada bagian ini sama, tetapi Bapak Ibu kita mengkonstruk, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat agak sedikit kita melakukan modifikasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di bagian visi dan misi Bapak Ibu nanti berdasarkan masukan, dan nanti masukan hari ini kita akan lebih mengkonkretkannya bagaimana mengelaborasikan visi dan misi pada dokumen ini supaya dia langsung pada tataran praktis di sekolah. Bagaimana sekolah-sekolah atau satuan operasional pendidikan di sekolah-sekolah kita itu langsung bagaimana menyusun visi misinya dan cantol kepada visi dan misi yang ada di grand design. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan analisis karakteristik sekolah atau satuan pendidikan. Ini dia kita ada modifikasi di sini berbeda sedikit dengan yang punya negara. Nah, Bapak Ibu, untuk sepengetahuan kita, jadi ini kita menyerap yang model yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan 40 Merdeka. Jadi kita sudah tidak melihat ke belakang ke kurikulum K13 lagi, tapi kita sudah maju menuju kepada kurikulum Merdeka. Nah, visi misi ini Bapak Ibu akan kita konkretkan untuk menjelaskan bahwa visi misi yang dimaksudkan di sini adalah visi misi bagaimana sekolah akan membuat visi misi yang dia tercantol di visi misi besar yang ada di grand design. Nah, ini pengorganisasian pelajarannya, nilai dan karakteristik pendidikan Kristen Gemit berakar pada firman Tuhan, dia mengajarkan moral dan nilai, mendorong pemikiran reflektif. Bapak Ibu, kenapa kita reflektif? Bapak Ibu, karena di dalam strukturnya berpikir selesaikan masalah, berpikir kreatif, itu semua ada mendapat bagian di dalam aktif, sehingga peserta didik kita dapat lalu melakukan tindakan didasarkan pada tingkat kemampuan berpikir yang tinggi, yakni berpikir reflektif itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kemudian kurikulum pendidikan Kristen Gemit dikerjakan dengan kasih. Karena apa, Bapak Ibu? Kita sendiri sekolah-sekolah Gemit tidak semua tempat itu 100% adalah warga Gemit atau beragama Kristen, tetapi juga ada warga gereja lainnya maupun warga yang beragama, peserta didik yang beragama lainnya. Jadi memang mengerjakannya dengan kasih. Jadi di sini kita kasihnya itu kita inklusif seperti itu, inklusif di dalam proses pendidikan dan pengajarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Ini nilai karakternya, Bapak Ibu, core nilainya nanti kita berdasarkan kepada Galatia 3 ayat 22 sampai 23, dan Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu setelah ini dokumen standar sekolah unggul yang dikerjakan oleh Bapak Edi dan kawan-kawan, dan nilai-nilainya nanti dokumen kurikulum ini mengelaborasikan nilai-nilai tersebut sehingga kita akan sama-sama menjawab nilai-nilai yang sama. Tetapi pada prinsipnya nilai yang ada di sini itu sangat beririsan lekat dengan yang ditawarkan pada dua dokumen yang satu dokumen sebelumnya dan nanti satu dokumen ke depan. Jadi Bapak Ibu, ini kita mengelaborasi yang ada di satu buah 9 rasa, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kita akan mengkonkretkan lagi dengan kita akan memetakan. Misalnya pada tahapan ini kita akan belajar apa saja, karakter nilai apa saja, melalui dengan caranya bagaimana. Nanti kita itu berdasarkan masukan yang kemarin Bapak Ibu. Nah, kemudian struktur kurikulumnya. Nah, ini kerangka pengintegrasian kurikulum standar dengan pemerintah dan nilai dan kecirian gemit, Bapak Ibu. Ini di sini ada pengetahuan terhadap fakta, topik, disiplin konsep atau konsep bidang studi, lalu interdisipliner, kemudian pemahaman, lalu kemudian dilakukan dari tingkat keterampilan tingkat rendah, keterampilan disiplin ilmu, keterampilan interdisipliner yang kompleks karena berpikir reflektif, kita mau membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi, Bapak Ibu, dia ada dalam domain melakukan, sehingga kemudian ketika kedua ini disatukan, dia akan menjadi nilai sikap, keyakinan, dan tindakan yang mencerminkan Kristus. Nah, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa meskipun keciliannya seperti ini, jangan dipikirkan bahwa wah berarti nanti anak-anak kita akan lebih banyak membaca firman atau apa. Tidak, Bapak Ibu. Mereka benar-benar akan mempelajari ilmu pengetahuan tetapi dilandasi dengan kebenaran firman dan yang dilandasi dengan nilai-nilai yang ada pada gemit itu sendiri. Nah, ini bagaimana proses pengerjaan rencana pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai Alkitab dan gemit dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini karena kita bicara tentang semua subjek yang akan memasukkan nilai pendidikan Alkitabnya, kebenaran dasar nilai-nilai kita, Bapak Ibu. Jadi di sini ada penjelasan kenapa kita harus belajar dan mendasarinya yang tadi di framework di atas, bahwa dari Alkitab keluarlah ke bidang-bidang studi. Nanti silakan Bapak Ibu jika berkenan membacanya. Kemudian ini Bapak Ibu, di sini kami membuat tabel. Kenapa kita melihat area pembelajaran atau subjek bidang studi, bagaimana kita melihatnya dari lensanya Tuhan. Jadi misalnya bahasa yang ada terjadi sekarang adalah bahasa-bahasanya yang hoax, yang kotor, yang tidak santun, itu kan semuanya rusak. Nah, ketika kita mendasari dengan kecirian kita, Bapak Ibu, apa yang kita harapkan? Dengan belajar bahasa di sekolah gemit, Bapak Ibu, di dalam tingkatan apa saja, diharapkan anak-anak kita, peserta didik kita dapat membangun komunikasi antara Tuhan dan manusia yang dipulihkan, bahasa yang digunakan untuk kebaikan dalam melayani orang lain. Nah, itu yang kita harapkan dari setiap bidang studi yang dipelajari di sekolah gemit. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini struktur kurikulum SD. Nah, adapun untuk tingkatan sekolah dasar, kurikulum pendidikan Kristen Gemit mendorong dan membelajarkan anak untuk framework besar, atau dia punya istilah kompetensi yang diharapkan, itu Bapak Ibu bersama dan mengkoneksikan karya Tuhan dan peserta didik. Jadi nanti kita buat tujuan besarnya, goalnya Bapak Ibu, nanti
aim-nya, tujuan-tujuan yang ini kita akan lakukan elaborasi berdasarkan masukan kemarin kita akan buat dalam framework fase saja. Jadi kelas 1 dan kelas 2 seperti apa, fase A, kelas 3 fase 3-4 fase B, kelas 5-6 fase C, seperti itu Bapak Ibu. Nanti setelah ini masukan hari ini menambah masukan yang kemarin, kita akan melakukan elaborasi. Ini Bapak Ibu fokus-fokusnya. Jadi sebenarnya fokus-fokus ini Bapak Ibu tidak dimaksudkan untuk mengganti fokus-fokus atau kompetensi yang ada di kurikulumnya Bank Merdeka maupun kurikulum 13. Tetapi memperlengkapi sebagai bagian dari kecil kita. Seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Nah, ini SMP. Di SMP kita harapkan goal besarnya adalah hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, juga sama seperti yang tadi, sedangkan SMA sebagai lebih memperdalam hidup sebagai pengikut Kristus di tengah dunia. Nah, berarti kalau hidup sebagai pengikut Kristus di tengah dunia harus cerdas. Nah, harus cerdas berarti harus punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, punya kompetensi, tetapi juga yang utama adalah dia takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini tahap perencanaan pembelajarannya. Jadi nanti kita akan merumuskan, nanti peserta Bapak Ibu gurunya itu kita akan latih bagaimana mendesain pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum kita, kurikulum kecirian Gemit dengan kurikulum yang diberikan oleh negara. Jadi satu dokumen, kita akan latih guru-guru kita untuk cuman punya satu dokumen yang dapat digunakan baik di dalam lingkup internal kita maupun juga dengan negara nantinya lewat dinas terkini oleh para pengawal seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh mendesainnya Bapak Ibu, lalu menyusun rencana pembelajarannya, pengintegrasian nilai-nilai Alkitabnya. Ini sudah pada template bagaimana kita para guru akan menggunakannya. Jadi sama seperti kalau misalnya di kurikulum-kurikulum yang diberikan negara, Bapak Ibu kita sudah melihat bahwa negara sendiri juga memberikan template-template ini untuk dijadikan contoh. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh ini kita tidak keluar sama sekali dari kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 Bapak Ibu. Tetapi kita mengintegrasikan, mengkombinasikan untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, baik K3 dan juga ini kurikulum Merdeka. Bapak Ibu jangan terpaku dengan tabelnya. Sesungguhnya kalau tabelnya dihilangkan, dia sudah jadi satu modul ajar kurikulum Merdeka yang komprehensif Bapak Ibu. Hanya ini pakai tabel supaya membantu kita melihat saja. Seperti itu. Nah, misalnya kita belajar di sini panca indera. Nah, prinsip kita belajar tentang mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu buruk, matamu hancur, gelaplah tubuhmu. Nah, di situ nilai kebenarannya. Lalu dipelajari supaya tidak rusak bagaimana dengan ilmu pengetahuan, bagaimana nilainya. Kalau nilainya berarti jangan melihat sesuatu, anak-anak diarahkan untuk tidak melihat sesuatu yang misalnya pornografi dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu nanti kita masukkan nilai Gemit, memandang tubuh itu seperti apa. Nanti juga kita akan elaborasi. Nah, di sini ada strategi implementasi Bapak Ibu, dia dimulai dari tingkat sinodal, kemudian dengan klasis, kemudian klasis dengan yayasan, hingga pada satuan pendidikan yang dikerjakan secara holistik. Nah, di sini misalnya Yayasan Pendidikan Kristen bertanggung jawab melakukan supervisi, evaluasi, pendidikan nasional dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum Gemit. Karena Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu mengambil di roadmap pendidikan Gemit, di tim mengusulkan ada pembentukan unit mutu serta unit
pelatihan sehingga dia dapat menjawab strategi implementasi ini. Jadi kalau itu akan saling melengkapi, dokumen-dokumen ini saling melengkapi. Nah, ini Bapak Ibu strategi penawaran, strategi pelaksanaan. Jadi 2024 kita mau kelas berapa, 2025, 2026, 2027. Lalu pelatihannya, pengembangan rencana pembelajaran atau modul ajar terintegrasi Alkitab dan Irian Gemit. Nanti kita buatkan dalam bentuk klaster-klaster Bapak Ibu sesuai dengan konteks yang ada pada wilayah tersebut. Lalu ada pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, lalu pengembangan bahan pembelajaran, ini juga guru-guru akan dilatih, lalu evaluasi kurikulum pendidikan Kristen Gereja. Bapak Ibu, maaf, kita melakukannya sama seperti kalau Bapak Ibu lihat urutan-urutannya sama seperti dengan urutan yang ada pada struktur seperti yang dilakukan oleh negara, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak, dikembalikan kepada Bapak Pendeta Dhani. Sudah. Ya, halo, Pak Budan. Ya, halo, Pak Budan nih. Ya, mungkin Pak Budan ke belakang. Baik, Bapak Ibu, kita mohon izin untuk lanjut dengan dokumen yang ketiga, ialah ada unggul. Pak Dhani, silakan. Iya, iya. Baik, terima kasih. Maaf ini sinyal kurang bagus. Baik, Mama Yo, terima kasih Mama Yo dengan tim yang telah mempersiapkan dari hal yang abstrak sampai hal-hal yang sangat real untuk diimplementasikan di sekolah kita. Bapak Mama, saya ada tulis di situ, Mama Ona ini maka prodi Pati, IAKN Pak. Beliau sekarang sementara mempersiapkan diri untuk mengambil program doktoral di Universitas Pendidikannya di Malang. Ya, Tuhan memberkati. Tapi dengan persiapan beliau dengan tim telah mengerjakan dengan luar biasa dokumen ini menjadi berkat bagi Gemit. Baik, Bapak-Bapak semua, kita melanjutkan pada dokumen kita yang ketiga tentang dokumen standar sekolah unggul, yang dokumen ini juga dipersiapkan oleh Dr. Edik dan teman-teman. Karena itu untuk singkat waktu kami secara langsung persilakan Dr. Edik untuk melanjutkan mempersiapkan, presentasikan dokumen ini. Ya, selamat mengikuti Bapak-Bapak semua, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak. Halo Bapak Edi. Ya. Terima kasih Bapak Dhani. Bapak Ibu sekalian, kami melanjutkan dengan dokumen Sekolah Unggul Gemit. Sebelum masuk ke dokumen, ada dua hal yang saya kira sebetulnya menjadi alasan kenapa. Sebentar ya. Halo Bapak Edi. Salam. Sudah tampak ya Bapak? Masih share. Ya. Iya. Kelihatannya Pak Brandi? Halo? Iya Bapak, iya. Iya Bapak. Ya. Yang Baik. pertama. Iya Bapak Edi, silakan Bapak. Silakan Bapak. Iya.